Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis data mentah dari daun nangka. Nah, setelah mengumpulkan data di atas, kita akan menentukan jangkauannya. Untuk menentukan jangkauannya yaitu X-max dikurangi X-min, yaitu angka yang paling terbesar dikurangi angka yang paling terkecil, yaitu 22 dikurang 9, yaitu 13. Yang kedua, kita akan menentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas, kita menggunakan rumus 1 plus 3,3 dikali log N, yaitu 1 plus 3,3 log N-nya 50. Nah, dari mana log N-nya 50? Dari data di atas yang berjumlah 50. Lanjut, yaitu 1 per 1 plus 3,3 yaitu 2 dikali 28 sama dengan 6,28. Kita bulatkan menjadi 6. Yang ketiga, kita akan menentukan panjang kelasnya. Rumus untuk menentukan panjang kelas ialah jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, tadi banyak jangkauannya yaitu 13 dibagi 6, yaitu 2,16 dibulatkan menjadi 3. Nah, setelah mencari panjang kelas, banyak kelas, dan jangkauannya, kita sudah membuat tabelnya. Panjang kelasnya ialah 6, berarti tabelnya atau banyak kelasnya berjumlah 6, dan panjangnya 3. Kita sudah mencari nilai frekuensinya dengan mencari nilai angka 9 sampai 11 terbanyaknya di data mentah yang tadi. Nah, untuk mencari batas kelas atau batas bawah, kita harus melihat nilai yang ini, karena ini ialah batas bawahnya. Dan untuk mencari batas atasnya, kita melihat ini atau 11. Nah, untuk mencari teori bawahnya itu menggunakan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan untuk mencari teori atas menggunakan rumus batas atas plus 0,5. Nah, untuk menentukan nilai tengahnya atau XT yaitu bisa dihitung dari panjang kelasnya yang 3, yaitu 9, 10, 11. Nah, 10 ini berada di tengah, ya berarti nilai tengahnya adalah 10. Begitupun dengan nilai seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari mean atau nilai rata-rata dugaan. Nah, pada tabel ini kita sudah mengisi nilai-nilainya. Nah, dari mana kita memperoleh F dikali XT? Yaitu dari mengkalikan yang ini, 14 dikali 10 sama dengan 140, begitupun seterusnya. Nah, rumus untuk mencari mean yaitu sigma F dikali XT per sigma F, yaitu 677. Nah, dari mana kita menemukan 677 ini? Dari F dikali XT dengan menjumlahkan angka yang ini. Nah, dibagi 50, yaitu sama dengan 13,54. Setelah mencari mean atau nilai rata-rata dugaan, selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah. Nah, dalam tabel ini kita sudah mengisinya dengan nilai frekuensi, FK, dan data ke. Nah, untuk mencari letak Mi, kita menggunakan rumus 1 per 2 dikali N. 1 per 2 dikali 50. N-nya yaitu karena jumlah daun yang kita hitung itu 50 lembar, yaitu 25. Nah, 25 ini termasuk data keberapa? Kita harus mencarinya dengan melihat tabel di sini. Nah, 25 ini termasuk data kedua dari kelas kedua. Nah, untuk mencari median ini kita menggunakan rumus teori bawah plus 1 per 2N dikurangi PKS dibagi FME dikali P atau panjang. Nah,
teori bawahnya ialah 11,5 plus 25 dikurangi 14 per 20 dibagi 3. Dikali 3. Nah, 11,5 plus 11 dikurangi 20 dikali 3 yaitu 11,5 plus 33 dibagi 20. Nah, setelah dibagi kita akan menjumlahkan 11,5 plus 1,65 yaitu 13,15. Nah, jadi nilai median atau nilai tengahnya ialah 13,15. Nah, 13,15 ini sudah termasuk ke dalam kelas kedua karena kelas kedua ini berjumlah 12 sampai 14. Selanjutnya kita akan mencari modusnya atau data yang paling sering muncul. Nah, pada tabel ini kita sudah menulis nilai dan frekuensinya. Rumus untuk mencari modus ialah MO teori bawah plus D1 per D1 plus D2 dikali panjang. Nah, D1 ini ialah selisih FMO dengan F sebelumnya, sedangkan D2 ialah selisih FMO dengan F sesudahnya. Nah, teori bawahnya ialah 11,5 plus 6. Dari mana kita mendapatkan 6? Dari selisih FMO dengan F sebelumnya. Jadi selisih 20 dengan 14 yaitu 6. Sedangkan D2-nya ialah 10. Nah, dari mana kita mendapatkan 10? Dari selisih FMO dengan F sesudahnya yaitu 10 dikali 3 yaitu 11,5 plus 6 dibagi 16 kali 3 yaitu 11,5 plus 18 dibagi 16. Jadi 11,5 plus 1,12 ini kita jumlahkan menjadi 12,6,2. Selanjutnya kita akan mencari kuartil. Yang pertama yaitu kita akan mencari kuartil 1. Untuk mencari kuartil 1 yaitu 1/4 dikali 50 sama dengan 12,5. Nah, data ke-12,5 ini termasuk kelas ke-1. Nah, rumus untuk mencari kuartil 1 yaitu teori bawah plus 1/4 dikali N dikurang PKS dikali panjang per PQ1. Nah, teori bawahnya ialah 8,5. Dari mana kita mendapatkan 8,5? Dari skor di atas. Teori bawahnya yaitu 8,5. Nah, dan 1/4 N-nya yaitu 12,5 dikurang 0. Nah, FKS-nya yaitu frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya yaitu tidak ada karena dia termasuk kelas ke-1. Dikali 3 per 14. Nah, 8,5 plus 12,5 dikali 3 per 14. 8,5 plus 37,5 per 14 sama dengan 8,5 plus 2,6 yaitu jadi kuartil satunya yaitu 11,1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kuartil 2. Letak kuartil 2 yaitu 2/4 dikali 50. Kenapa 2/4? Karena kita akan mencari kuartil 2-nya. Nah, 2/4 dikali 50 yaitu 25. Data ke-25 ini termasuk dalam kelas kedua. Nah, data yang ke-25 yaitu termasuk dalam kelas kedua. Nah, frekuensi sebelumnya berarti 14. Nah, rumus untuk mencari kuartil 2 yaitu teori bawah plus 2/4 N dikurangi PKS per PQ2 dikali 3, yaitu 11,5 plus 25 dikurangi 14 karena PKS-nya 14 tadi per 20 dikali 3. Yaitu 11,5 plus 11 dikurangi 20 dikali 3. Nah, 11,5 plus 33 dikurangi 20 kita bagi yaitu sama dengan 11,5 plus 1,65. Kita jumlahkan duanya menjadi 13,15. Nah, yang terakhir kita akan menentukan kuartil 3. Letak kuartil 3 yaitu 3/4 50, yaitu 150 dibagi 4 yaitu 37,5. Data ke-37,5 ialah kelas ketiga. Nah, data ke-37,5 yaitu
termasuk dalam kelas ketiga. Nah, jadi frekuensi sebelumnya ialah 34. Nah, rumus untuk mencari kuartil 3 ialah teori bawah plus 3/4 N dikurang PKS per F-3 dikali P, yaitu teori bawahnya ialah 14,5 plus 37,5 dari 3/4 N dan dikurangi frekuensi sebelumnya 34 per 10 dikali 3, yaitu sama dengan 14,5 plus 3,5 per 10 dikali 3, yaitu 14,5 plus 10,5 yaitu 25. Jadi kuartil 3-nya yaitu 25. Nah, langkah terakhir kita akan menentukan jangkauan, yaitu dengan mengurangi kuartil 3 dan kuartil 1. Jadi 25 dikurangi 11,1 yaitu 13,5.